Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 91. Dia memiliki seorang putra berusia 40-an, dan dia hanya memiliki seorang putra seperti Tanner. Apa yang diinginkan Tanner, dia akan berikan. Tanner membuat kesalahan, selama dia bisa menebusnya, dia bahkan tidak mempermasalahkannya. Ketika saya memikirkannya, ketika dia pergi ke Estopia Selatan untuk sementara waktu dan hampir kehilangan nyawanya. Tanda seru, bahkan di ibu kota provinsi, tidak ada yang berani dengan mudah memindahkan putranya. Siapakah di kota Fingol yang berani menghancurkan putranya? Ketika Carlos mengirim Tanner kembali, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampaknya memiliki beberapa keraguan tentang ini, tetapi dia tidak takut dengan keluarga Timothy. Dua orang, saya tidak peduli siapa dia. Tidak sulit bagimu untuk menemukan pelakunya. Petik 2. Wu Bing dan Wu Stuart, yang berdiri, menggelengkan kepala mereka dengan kuat. Tuan Raja, aku dua saudara berutang budi padamu, oleh karena itu, ingin memberimu nasihat. Petik 2. Wu Bing membuka, jangan memprovokasi dia, itu tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Apakah mereka telah melakukan kebaikan? Keduanya ada di sini untuk mengundurkan diri, dan mereka tidak dapat membantu keluarga Timothy melakukan hal lain. Jika tidak, Kapten Macan Hitam yang pemarah itu akan memukuli mereka. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka pergi. Mulut Timotius bergerak-gerak dan mencibir lagi dan lagi. Anjing yang tidak tahu berterima kasih. Timothy memarahi. Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga membiarkan diri Anda menyerah. Lalu Tanner dipukuli dengan sia-sia. Dan hampir dihapuskan. Apa itu seseorang yang tak mampu dia provokasi? Awalnya berpikir bahwa kebaikan saudara Wu Bing membuatnya menjadi keluarga teratas, tetapi sekarang tampaknya tidak ada gunanya sama sekali. Kedua orang ini masih tidak berguna. Pemiliknya, putra dari keluarga Matthew di kota Fingol, datang dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin diberitahukan kepada pemiliknya. Petik 2. Keluarga Matthew. Ada apa dengan keluarga Matthew? Petik 2. Timothy marah. Tidak, anjing apa yang berhak melihat diri mereka sendiri? Dia bilang ini tentang Petra. Ini berita tentang pelakunya. Petik 2. Mata Timotius mengecil. Pelaku. Tanner pergi ke Estopia Selatan, tempat bocah dari keluarga Matthew menerimanya. Dia harus tahu siapa orang itu. Biarkan dia masuk. Oliver masuk dengan perban di kedua tangan, dan setelah memberi hormat dengan hormat, dia membuka pintu secara langsung. Tuan Timothy, orang yang melukai Petra disebut Andrew. Dia adalah menantu Logan di Estopia Selatan. Petik 2. Dia mengertakkan gigi dan memotong giginya. Dia tidak hanya menyakiti saya, tapi mengancam akan membunuh Petra. Jika tidak, saya akan melindungi Petra pada waktunya. Saya takut. Keluarga Logan sama sekali tidak memandang keluarga Timothy. Kalau saja keluarga Timothy tidak berada di ibu kota provinsi, dia akan membuat keluarga Timothy menghilang dalam semalam. Petik 2. Keluarga Matthew ini bertanggung jawab atas masalah ini, jadi ayah saya menyatakan permintaan maafnya dan bersedia memberikan sepertiga saham industri keluarga Matthew. Saya berharap pemilik Jin dapat memberi kami kesempatan. Petik 2. Oliver membuat Timothy jelas dalam beberapa kata. Orang yang menghapus Tanner adalah Andrew, menantu Logan, dan sekarang keluarga Matthew ingin beralih ke keluarga Timothy. Dan apa yang harus dia lakukan bukan hanya untuk menghapuskan Andrew, tetapi juga untuk menjatuhkan keluarga Logan dan menghancurkan tulangnya. Titik. Lingkaran bawah tanah Estopia Selatan melonjak. Hanya dalam beberapa hari, banyak hal terjadi. Surong menanam. Dan itu ditanam di tangan Zidane. Beberapa kakak beradik bergabung, dan bahkan tuan dari ibu kota provinsi datang. Tanpa ampun,
Surong langsung diberhentikan. Dia tidak hanya memanfaatkan industrinya, tetapi juga mematahkan kaki Surong dan mengusirnya dari kota Fingol. Untuk sementara waktu, seluruh lingkaran bawah tanah Estopia Selatan penuh kebisingan. Semua orang tahu bahwa Ziden dan yang lainnya telah beralih ke ibu kota provinsi, dan sekarang mereka akan memilih membantu ibu kota provinsi untuk mengatur lingkaran bawah tanah Estopia Selatan. Ziden mengeluarkan kata-katanya, yang mengikuti saya akan makmur dan yang menentang saya akan mati. Surong adalah orang pertama yang dioperasi. Bab 92. Selama 3 hari, orang terus mencari. Mereka yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak menerima ajakan dan menolak untuk menyerah ke ibu kota provinsi, tidak ada perbedaan dan semua berakhir sangat tragis. Beberapa orang yang masih ragu-ragu tidak berani berpikir lebih banyak dan menundukkan kepala dengan patuh. Ziden tidak pernah bersenang-senang. Perasaan jadi petinggi ini memang benar-benar nyaman. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Orang-orang yang dikirim dari ibu kota provinsi semuanya berkuasa. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika dia menolak seperti Surong, akhirnya sekarang pasti akan menyedihkan. Ziden, siapa yang berikutnya? Mason agak gelisah beberapa hari terakhir ini. Segalanya berjalan lancar, tetapi ia selalu merasa ada yang tidak beres. Karena band dihapuskan, naga hitam juga menderita kerusakan di Estopia Selatan. Itu seperti pusaran besar, dan mereka sekarang tampaknya mendekati pusaran. Daniel. Petik 2. Ziden memberikan jawabannya. Sekarang semua kekuatan, besar dan kecil, telah membuat keputusan. Dengan pengecualian Daniel, tidak ada hambatan. Mendengar nama Daniel, Mason sedikit mengernyit. Dia sudah tahu bahwa Jobs dan yang lainnya dihapuskan, dan Daniel tidak bisa menyingkirkan hubungan itu. Masalah ini tidak akan bergerak untuk saat ini, kata Mason. Mengapa? Ziden bingung. Petik 2. Waktunya memukulnya selagi suasana masih panas. Tuan yang mereka bawa pasti mampu melawan Daniel. Tapi dia melihat dengan matanya sendiri, betapa kejamnya hal-hal itu. Selain itu, saya mendengar bahwa Ben juga datang kali ini, tetapi itu adalah orang yang lebih kejam daripada naga hitam. Tidak sedang terburu-buru. Petik 2. Mason menggelengkan kepalanya. Hal ini, masih menunggu Ben untuk mengatur sendiri, dia tidak berani melebihi otoritasnya. Hari ini sudah larut, Ziden mendengus. Terakhir kali dia memukul di ring tinju bawah tanah, dia dipermalukan dan dipermalukan lagi oleh Daniel. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, di mana dia bisa menunggunya. Saya telah mengirim seseorang ke Daniel. Buku penyerahan telah dikirim. Petik 2. Dan itu adalah jenis yang sangat menghina. Wajah Mason merosot, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jenis kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia bahkan tidak tahu mengapa. Saat itu, di depan Daniel, duduk seorang pria jangkung, orang kepercayaan Ziden. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Ini adalah satu-satunya kesempatan, saya harap Tuan Daniel selalu menyayangi hidup Anda." Petik 2. Sepertinya orang-orang di lingkaran bawah tanah di Estopia Selatan hanya memberi Anda kesempatan, Tuan Daniel, jangan bersulang dan tidak makan anggur enak. Petik 2. Daniel hanya tertawa. Dia dengan tenang meletakkan sebatang rokok di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu bilang benda ini begitu tidak berguna." Petik 2. Kalau tidak, aku akan membawamu menemui seseorang. Andrew saat ini berada di kantor Emma, menyeduh teh dan makan kue dengan santai. Dibandingkan dengan Emma, yang terlalu sibuk untuk menyentuh tanah, dia terlalu bebas. "Hei, bisakah kamu tidak menstimulasiku seperti ini di kantorku?" Petik 2. Emma sekarang semakin merasa bahwa dia bekerja untuk Andrew. Tetapi bahkan jika Anda adalah bosnya, Anda tidak harus bekerja sama dengan karyawan, dan itu terlalu banyak untuk merangsang semua pekerja di sini. Andrew melihat pesan teks dari Daniel di telepon.
Dia bangkit dan tersenyum, baiklah, istriku, kamu sibuk dulu, aku akan turun untuk jalan-jalan. Petik 2. Taman berjalan di lantai bawah gedung Matthew. Andrew duduk di sana, di depan Daniel, adalah orang kepercayaan Zidane. Apa maksudmu mengajakku membicarakan hal-hal di tempat ini? Orang kepercayaan Zidane, jelas sedang tidak mood. Dalam waktu singkat ini, mereka telah menjadi tuan nyata dari lingkaran bawah tanah Estopia Selatan. Selama mereka berbicara, semua orang menundukkan kepala mereka dengan patuh, dan tidak ada yang ingin menyinggung orang-orang di ibu kota provinsi atau ingin dibunuh secara langsung oleh orang-orang di ibu kota provinsi. Bab 93. Misi pertama. Itu tidak menarik, itu yang baru saja kamu katakan, lebih berguna untuk memberitahu kakakku. Petik 2. Daniel tersenyum dan menyalakan rokok untuk Andrew. Saya tidak akan menjadi master segera setelah saya bekerja paruh waktu. Petik 2. Orang kepercayaan Zidane, tiba-tiba wajahnya berubah. Apakah dia mengenalinya? Andrew adalah orang yang mengepalkan hari itu dan secara langsung mengalahkan Tuan Han dengan Tuan Muay Thai. Itu hanya pukulan. Dia ternyata bos Daniel. Apa yang sedang terjadi? Katakan, ada apa? Petik 2. Andrew melirik pria itu. Aku akan memberimu waktu sebentar. Petik 2. Saya tidak peduli siapa Anda. Beri Anda waktu 1 hari untuk tunduk pada bos kami Zidane, jika tidak. Dia tampak dingin. Konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Petik 2. Baiklah, saya mengerti. Petik 2. Andrew mengangguk. Dia melirik Daniel, dan Daniel langsung mengerti. Segera, beberapa orang melangkah maju dan langsung menekan orang itu ke tanah. Apa yang ingin kamu lakukan? Menghindari. Zehang, dadu inferior. Pilihan kami, Anda tidak bisa melihatnya. Kata Daniel dingin. Segera, pria itu diseret pergi. Surong sudah dibunuh, dan ada beberapa orang yang tidak setuju, semuanya juga sudah dibunuh. Petik 2. Daniel berkata, Zidane sangat bangga sekarang dan merasa menjadi orang pertama. Dia ingin mengendalikan semua lingkaran bawah tanah di Estopia Selatan. Petik 2. Andrew tidak menjawabnya, hanya berkata dengan ringan. Sudah ada berapa orang yang selesai? Menengok ke belakang, dia segera menjawab. 8. Kata Daniel terkejut. Setelah dimarahi hari itu, sekelompok orang menjadi semakin putus asa. Seseorang berlalu dengan cepat, dan itu meningkat lebih cepat satu persatu. Hingga hari ini, 8 orang telah melewati semua level. Aku hanya butuh 30, yang lain, kamu mengaturnya sendiri. Petik 2. Andrew membuang puntung rokok ke tempat sampah. Saya akan pergi besok, biarkan mereka menghargai kesempatan. Petik 2. Setelah itu, Andrew naik ke atas, dan Daniel memahami Andrew. Artinya, segera pergi ke pinggiran kota. Ketika mereka tahu apa yang dimaksud Andrew, sekelompok orang menjadi gila. Bahkan 8 orang yang telah lewat, tidak berani mengendur. Karena mereka tidak tahu betapa buruknya transformasi mereka sampai mereka melewati semua level. Mereka ingin menjadi lebih kuat, seperti yang dikatakan Andrew, mungkin ini tidak sekuat yang mereka kira. Lainnya masih putus asa untuk 22 tempat terakhir. Lalu di sisi lain, Zidane mengirim seseorang untuk mencari Daniel, yang sedang berbaring di depannya saat ini, tangan dan kakinya terputus, dan 3 kata ditulis dengan warna merah di wajahnya. Fu cek ibumu. Bang. Zidane Yi menamparkan meja dengan keras. Daniel, dia sedang mencari kematian. Yah, dia mungkin tidak tahu bahwa dia ditatap oleh Ben, cepat atau lambat dia akan mati. Saudara Naga Hitam, Daniel terlalu sombong dan telah memancing orang di ibu kota provinsi. Ini untuk memberinya kesempatan untuk hidup. Bukan saja dia tidak menghargai, tetapi dia berani mempermalukan dirinya sendiri. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Daniel memiliki master di sampingnya, itu sulit dilakukan. Petik 2. Mereka semua ingat bahwa Daniel adalah pria yang kejam.
Bahkan tuan dari Muay Thai dikalahkan dengan satu pukulan, siapa yang masih bisa menjadi musuh? Beri tahu Mason untuk membiarkan mereka menanganinya sendiri, dan mereka mengatakan bahwa Black Dragon Brothers dihapuskan oleh Daniel. Zidane menyipitkan matanya. Dia memilih untuk menundukkan kepalanya, tetapi tahu bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak. Setidaknya di lingkaran bawah tanah Estopia Selatan, mereka hanya bisa menemukan diri mereka sebagai juru bicara. Sama halnya, ia meminjam kekuatan orang-orang ini di ibu kota provinsi untuk membereskan hambatannya sendiri dan memperluas banyak hal sekaligus. Bab 94, Paket Serigala. Jika bukan karena mereka, Surong, yang telah berjuang selama bertahun-tahun, akan dengan mudah terhapus. Pada saat ini, Mason, kegelisahan di hatinya, menjadi semakin berat. Dia tidak tahu mengapa, seolah-olah itu adalah hewan kecil sebelum gempa bumi, jenis kepanikan itu tidak bisa dijelaskan. Saudara Wu, Daniel ini tidak sederhana, kita mungkin harus berpikir panjang. Petik 2. Mason tampak sangat berhati-hati. Zidane telah menjarah akhir-akhir ini, dan dia tidak ingin mereka campur tangan, tetapi sekarang Daniel didorong keluar untuk membiarkan mereka menghadapinya. Ini sangat salah. Bahkan jika Daniel menghapuskan Black Dragon Brothers, itu juga menunjukkan bahwa Daniel bukanlah tunggul yang baik, dan itu tidak mudah untuk ditangani. Kentut perspektif jangka panjang. Ben mengepalkan tangan, gigi dan berkata, saudaraku tidak memberi kami banyak waktu, perbaikan cepat untuk menyelesaikan hal-hal Estopia Selatan, orang-orang yang aku punya berguna untuk yang lainnya. Jangan sia-siakan Andrew, dia tidak akan menyerah. Mason tidak berani mengatakan apapun. Dalam hal identitas, dia tidak lebih dari anak buah Ben dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Boleh dibilang, dia jauh lebih pintar dan lebih sensitif dari Ben. Ben membuatnya siap untuk memulai, dan membersihkan seluruh Estopia Selatan dalam waktu paling lambat 3 hari, jika tidak, akan lebih sulit lagi bagi orang-orang dari pasukan lain di ibu kota provinsi yang akan datang. Mason hanya dapat menjalani hidupnya, tetapi dia tidak secara langsung membahas masalah Daniel, tetapi pertama-tama memecahkan beberapa karakter kecil lainnya yang melompat. Di pinggiran pagi, udaranya sangat segar. Andrew berpikir bahwa dia dapat membeli sebidang tanah dan membangun villa di sini, sehingga keluarga itu akan tinggal di sini dan itu akan baik untuk kesehatan mereka. Lumpur di tempat latihan ada di mana-mana. 30 orang yang berdiri di depan mereka adalah kandidat terakhir. Tidak ada cara lain untuk mendamaikan 20 orang. Andrew mengatakan bahwa selama dia memiliki 30 orang, dia tidak akan membutuhkan satu lagi. Jika mereka ingin bertarung lagi, mereka hanya bisa tampil baik di daerah lain dan menunggu kesempatan berikutnya. Mulai hari ini, aku dulu, lalu kamu nomor 2, lalu nomor 3. Petik 2. Andrew menunjuk seseorang, kamu hanya punya nomor, tidak ada nama. Saudara anjing tiba-tiba memiliki semangat. Dia adalah orang pertama yang lulus penilaian. Temperamen seluruh orang telah mengalami transformasi besar. Kalian 30 disebut serigala, kata Andrew. Kakak anjing itu dan yang lainnya segera bersorak. Kata-kata Andrew sepertinya memiliki kekuatan magis yang aneh, menyebabkan darah di tubuh mereka mendidih. Kawanan serigala. Selanjutnya, tugas pertama. Andrew melirik dengan ringan, mandi dan makan. Serigala selalu berhantu di malam hari. Setelah mandi dan makan di siang hari, 30 orang tidur sepanjang hari. Dalam 20 hari terakhir, mereka telah meremas potensi mereka dengan gila, bahkan jika mereka kelelahan, mereka tidak akan beristirahat. Saat ini, melihat ke-30 orang di depannya, Daniel merasa sedikit gemetar. Dalam waktu kurang dari sebulan, orang-orang di depannya tiba-tiba merasa sedikit aneh, dan itu kuat dan aneh. Saudara, itu. Saudara tidak melihat Andrew, melihat ke depan. Pertama kali dia mengikuti kakak lelaki itu untuk melakukan sesuatu, dia juga ingin tampil baik di depan kakak lelaki itu. Temani istriku di rumah.
Petik 2. Mulut Daniel bergerak-gerak. Bagi Andrew, menemani istrinya adalah hal yang paling penting, karena untuk hal-hal lain, ia hanya mengatur. Hal kecil ini, kamu tidak perlu kakak laki-laki untuk menembak. Petik 2. Daniel bersenandung, jika hal-hal ini, kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, maka semuanya pergi. 30 orang segera menjadi serius. Mereka hanya memiliki satu tugas malam ini, untuk menghilangkan semua rintangan di lingkaran bawah tanah. Semalam, ini adalah tugas yang diberikan Andrew kepada mereka. Pergilah. Daniel berteriak, dan ke-30 orang itu segera menghilang. Saat malam tenggelam, sekelompok serigala muncul di kota hutan baja, tetapi mangsa belum terlihat. Bab 95. Zidane sangat senang sekarang. Apa yang tidak dia lakukan selama lebih dari 10 tahun, dia tiba-tiba melakukannya hanya dalam 10 hari, yang membuatnya sedikit bangga. Sekarang di Fingol City, ia memiliki keputusan akhir. Bahkan jika Anda harus mendengarkan ibu kota provinsi nanti, tetapi setidaknya tanah seluas 3 hektar ini, nama Zidane-nya adalah yang terbaik. Surong ditanam, Lao Hollandis ditanam, dan mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Petik 2. Zidane sangat nyaman di klubnya, mengenakan jubah mandi dan mengocok gelas anggur merah di tangannya. Dia tersipu, dan rupanya baru saja mengalami pertempuran sengit, meninggalkan dia dengan sedikit ambisi. Bagaimanapun, dia telah mendambakan wanita yang dirampok dari sisi Surong untuk waktu yang lama. Dalam keadaan seperti itu, sungguh beruntung menemukan kapal besar yang stabil. Petik 2. Zidane menyipitkan matanya dan bersandar di sofa, puas. Bang! Tiba-tiba, ada suara keras, pintu diketuk terbuka, dan ada sosok menjerit dan terbang masuk. Wajah Zidane berubah sedikit, dan dia segera menghindar. Gelas anggur di tangannya masih terjatuh dan pecah. Bajingan! Zidane berteriak, kemarilah, kemari, bang, bang, itu. Seseorang datang, tetapi dia ditendang, menghantam tanah dengan keras, dan tidak ada suara sama sekali, pingsan. Wajah Zidane berubah drastis. Ada ratusan orang di luar, tetapi sekarang tidak ada gerakan. Ketika Daniel melangkah masuk, mata Zidane berkedip dingin. Daniel, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Zidane marah, kamu mencari jalanmu sendiri. Daniel tersenyum dan berjalan langsung ke meja, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, mencicipinya, dan menyedot di mulutnya. Saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak anggur yang baik di kilang anggur Anda. Saya menginginkannya. Petik 2. Kamu. Zidane sangat marah. Apakah kamu ingin mengobarkan perkelahian? Tidak. Daniel menggelengkan kepalanya. Ini hanya sepihak. Aku hanya ingin menghancurkan. Petik 2. Dia selesai menjentikkan jarinya. Bang, bang, bang. Sebuah serangkaian suara terdengar, dan segera seluruh clubhouse menjadi sunyi. Zidane mati rasa. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa sepertinya ada 30 serigala, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat mengamuk di tempat ini. Dia bahkan lebih jelas melihat bahwa dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu, tetapi bahkan sebulan yang lalu, dia bahkan tidak melihatnya. Apa masalahnya? Zidane sedang duduk di sofa, kakinya gemetar. Ini terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Daniel menuangkan segelas anggur untuknya, minumlah. Dalam hidupmu, gelas terakhir, dan kamu masuk penjara, aku khawatir kamu hanya bisa minum air seni. Petik 2. Bibir Zidane bergerak. Daniel, jangan lakukan hal seperti ini. Hedong dalam 30 tahun. Petik 2. Tampar. Daniel memukul punggung, menamparkan Zidane, menjatuhkan gelas anggur, dan anggur merah tumpah kemana-mana. Apakah menurutmu anjing-anjing di ibu kota provinsi itu bisa menyelamatkanmu? Daniel berkata dengan dingin. Mereka hanya akan mati lebih cepat. Zidane menutupi wajahnya, menatap tajam ke arah Daniel. Dia tidak pernah berpikir bahwa Daniel akan naik begitu cepat dalam waktu singkat. Pada awalnya,
saudara naga hitam dihapuskan, dan bahkan orang-orang di ibu kota provinsi tidak diperhitungkan. Sekarang mereka bahkan datang langsung ke pintu dan ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Latar belakang apa yang dia miliki? Saya sekarang mengikuti peraturan ibu kota provinsi. Ben dan Mason ada di kota Fingol. Petik 2. Zidane mengertakkan gigi dan mengeluarkan ancaman terakhir. Kamu telah meninggalkan Black Dragon Brothers, kamu telah menyinggung mereka, dan berani memindahkanku, mereka pasti akan membunuhmu. Dia sedikit histeris. Bab 96. Daniel tersenyum tipis. Dia melirik Zidane, seolah menatap anjing yang malang. Di lingkaran bawah tanah Estopia Selatan, tidak ada waktu bagi orang-orang di luar untuk melakukannya. Katakan apapun. Ini adalah kata-kata Andrew. Daniel memberikannya kepada Zidane secara utuh. Ben, aku akan mencari dia sekarang. Petik 2. Setelah berbicara, dia tidak tinggal, dia memanggil saudaranya, memotong kaki Zidane dan pergi. Dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Ben dan Mason. Segera, polisi datang dan menangkap semua orang Zidane. Semua bukti tentang berbagai kejahatan dan kejahatan mereka telah diajukan ke meja beberapa kepala kepolisian. Segera, Desa Pegunungan. Ben telah sembuh di sini selama beberapa hari. Dia sedang menunggu lingkaran bawah tanah Estopia Selatan untuk tenang, dan ketika lukanya pulih, dia membunuh Andrew. Namun, dia tidak menunggu Andrew, tetapi Daniel. Wajah Mason mulai waspada. Selusin orang di depannya dan semua petarung bagus yang mengikuti Benyu. Jangan sampai mati, Mason berteriak. Beranikah Anda menggerakkan kami untuk mencoba? Daniel berkata, apakah itu anjing-anjingmu mampu? Petik 2. Di belakang ke-30 orang itu, satu demi satu memancarkan napas yang keras. Secara khusus, mereka baru saja mengalami pertempuran, menghancurkan lebih dari selusin pasukan, dan masih penuh darah, tanpa kelelahan. Pada saat ini, mereka hanya berdiri di sana dan membiarkan Mason dan yang lainnya merasa sedikit tertekan. Bagaimana mungkin orang-orang ini begitu menakutkan? Daniel, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak master secara rahasia, dan ambisimu tidak kecil. Petik 2. Ben masih bersandar di sofa dan mencibir. Tapi orang-orang ini ingin mematahkan pergelangan tangan kami dengan cuma kalian ini. Saya khawatir Anda tidak bisa menahannya. Petik 2. Daniel meliriknya. Saya di sini hari ini untuk menyampaikan sepatah kata. Petik 2. Dia berkata dengan ringan, Kota Fingol, bukan giliranmu untuk campur tangan. Gila, Ben marah, apa yang kamu bicarakan? Saya secara alami tidak bicara apa-apa, tapi kalau ini yang dikatakan kakak laki-laki saya, itu akan menjadi berbeda. Petik 2. Wajah Daniel bersinar dengan sedikit kebanggaan, selain itu, kamu menyinggung kakakku, kakak laki-lakiku tidak peduli dengan peran kecilmu seperti ini, tapi saudara laki-laki di bawah kendalinya tidak tahan. Petik 2. 30 orang termasuk anjing di belakangnya memiliki mata yang tajam, seolah-olah mereka adalah serigala yang mengerikan. Ben akan membukanya dan menggigitnya menjadi potongan-potongan. Kakakmu. Wajah Ben dan Mason berubah dalam sekejap. Siapa ini? Daniel menatap Ben, orang yang memotong tangan dan kakimu. Andrew. Wajah Ben berubah. Bagaimana mungkin dia? Dia hanya menantu keluarga Logan, gelandangan. Ini semua yang dikatakan Stuart pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjadi kakak laki-laki Daniel. Stuart begitu kejam, Daniel mengabaikan ekspresi Ben yang luar biasa jelek dan mendesah. Bahkan saudaranya sendiri harus mengadu denganmu. Ben kaget. Betapa buruknya Andrew. Dia secara pribadi mengalaminya, tentu saja jelas, tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan identitas Andrew. Mendengarkan Daniel saat ini, Stuart sudah tahu. Hal itu membiarkan diriku pergi ke masalah dengan sengaja, ingin meminjam tangannya, untuk menghapus diriku. Apakah kamu mengerti? Daniel berkata, sepertinya kamu tidak bodoh,
bagaimana mungkin kamu berpikir bahwa aku datang ke Fingol City bukanlah untuk kesenangan? Ben mendongak tajam. Daniel, jangan terlalu sombong. Ada juga Andrew. Kita semua siap di kota Fingol, dan tidak ada yang bisa menyimpannya. Petik 2. Petik 2. Tampar. Daniel tidak sopan, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ben dengan keras. Bab 97 membersihkan. Suara renyah membuat Mason dan beberapa orang segera ingin kabur. Langsung dikelilingi oleh 30 serigala, mereka tidak berani kabur. Mason sangat jelas bahwa selama mereka mulai, tidak ada dari mereka yang bisa berdiri di sini hari ini. Hanya saja, Benyu dianiaya. Sidik jari merah cerah membuat mata Ben melebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita penghinaan seperti ini ketika dia kembali ke Estopia Selatan. Dia ingin melawan, dan bahkan ingin membunuh Daniel secara langsung, tetapi sekarang dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu kembali ke Estopia Selatan untuk berbuat kekacauan, sudah kubilang jangan datang lagi. Petik 2. Daniel mendengus, perintah di sini tidak bisa ditolerir oleh orang lain. Siapapun yang mengulurkan tangannya, saya akan memotong tangannya. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, ada sedikit pernyataan yang meremehkan, pelanggaran besar untuk menyinggung kakak, patahkan kaki terakhirnya. Setelah itu, ada teriakan yang memenuhi langit. Tak lama kemudian, sebuah truk yang membawa babi, mempercepat jalan dari provinsi. Dia berhenti tepat di depan penanda batas. Segera, belasan orang dijatuhkan dan ditutupi dengan tinja. Van itu melaju pergi, Ben dan lainnya memiliki kehidupan yang sangat memalukan. Hanya dengan satu malam, Estopia Selatan tampaknya telah mengalami gempa bumi. Seluruh lingkaran bawah tanah telah dibersihkan secara menyeluruh. Di meja pemimpin, setumpuk bahan tebal memakukan Zidane dan yang lainnya. Baru pada pukul 3 pagi seorang pemimpin menepuk dadanya dan menghembuskan napas panjang. Manusia mana yang begitu kuat? Apa yang tidak dapat kami lakukan dalam beberapa tahun, dia melakukannya dalam satu malam. Saya ingin tahu bahwa sudah pasti lelaki besar, yang membantu mereka menyelesaikan masalah ini secara rahasia. Tetapi selanjutnya apa yang akan terjadi, kita hanya bisa menonton. Setidaknya, dalam waktu singkat, tatanan lingkaran bawah tanah di Estopia Selatan bisa menjadi stabil. Pemimpin itu menggosok pelipisnya dan sekretaris mengetuk pintu dan masuk. Kamu istirahat lebih awal. Besok Anda akan menghadiri upacara donasi 2 sekolah dasar harapan. Petik 2. Sekretaris itu menjawab. Belakangan ini semakin banyak wirausahawan yang memiliki passion untuk beramal. Ini hal yang bagus. Petik 2. Ya, itu hal yang baik. Harapan adalah hal yang baik. Petik 2. Malam ini, banyak orang tidak bisa tidur dengan tenang. Termasuk Emma. Berbaring di tempat tidur, cahaya redup lampu jalan di luar rumah menembus layar ke dalam ruangan, tepat di depan tikar jerami di sebelah Andrew. Dia memandang pria itu dengan sangat bodoh. Andrew datang ke sisinya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tetapi dalam 2 bulan terakhir, kejutan dan kejutan besar baginya lebih dari sekali. Berapa kali Andrew melindungi dirinya sendiri? Berapa kali dia melindungi orang tuanya? Seperti katanya, ini bukan hanya orang tua Emma, tetapi juga orang tuanya. Apa, semua orang belum benar-benar menerimamu? Emma tiba-tiba merasa bahwa Cynthia benar. Sekarang dia tidak pantas mendapatkan Andrew. Kenapa dia begitu baik? Dia menarik napas dalam-dalam, dan entah bagaimana, tiba-tiba ada tekanan di hatinya, seolah dia harus bekerja lebih keras. Saya tidak tahu kapan saya jatuh dalam mimpi, dan ketika saya bangun lagi, bau sarapan di luar keluar. Petik 2. Bangun pagi-pagi. Emma benar-benar melirik. Alas jerami di lantai semuanya tertata rapi, membuat orang tak bisa dipercaya. Orang yang berada di sana pasti akan menjadi gelandangan. Cuci, ganti baju, makan sarapan, pergi kerja. Emma tidak banyak bicara hari ini, tidak,
dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Duduk di dalam mobil, jangan melihat terlalu jauh, jangan melihat ke arah Andrew, sepertinya Anda berniat menarik garis yang jelas dengan Andrew. Petik 2. Tidak apa-apa bagi saya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Emma benar-benar berbicara lama sekali. Bab 98. Pengiriman teh. Apa? Itu sesuatu di perusahaan, biarkan aku datang sendiri, aku bisa melakukannya. Petik 2. Emma menoleh, dengan sedikit tekad di wajahnya. Baik. Petik 2. Andrew tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk. Pada waktu itu, di Departemen Kesehatan, kantor direktur yang bertanggung jawab atas keamanan makanan dan obat-obatan di pasar. Stuart sedang duduk dengan orang lain. Dia sedang bersandar di sofa saat ini, merokok, dan berteman dengan sepasang wanita sekolah menengah. Di New Matthews banyak prosedur yang belum selesai, kok berani langsung produksi. Ini tidak bertanggung jawab terhadap pasar. Petik 2. Pria yang duduk di sana mengerutkan kening. Lao Luo, itu semua terserah kamu. Petik 2. Lao Jin, kamu datang ke Fingol hanya untuk mengatakan ini. Direktur Holland memandang Jin Long yang duduk di sana dan tidak bisa menahan tawa. Keduanya telah saling kenal selama bertahun-tahun dan belum berkomunikasi secara pribadi. Apalagi hari ini ada Stuart di sini. Apa artinya Jin Long sudah jelas? Tentu saja tidak, Jin Long tertawa. Mengetahui bahwa Anda menyukai teh, ini bukan hanya teh yang enak. Setelah melewati Estopia Selatan, aku akan membawakannya untukmu. Petik 2. Stuart segera memberikan sekantung teh untuk hadiah kepadanya. Di masa lalu. Tanda seru. Mata Direktur Luo langsung menyala, dan dia mengambil kantong itu dengan tangannya, dan dia bisa memperkirakan berat di dalamnya. Teman lama datang membawakan hadiah, apalagi yang harus dibawa, teh ini mahal. Saya tidak berani memintanya. Petik 2. Dia langsung melakukan pengunduran diri. Tidak mahal, tidak layak dibeli di dalam negeri. Itu kurang berharga. Petik 2. Jin Long tersenyum dan berkata, teh ini enak, kamu coba mencicipinya dengan perlahan. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia bangun, dan Stuart segera mengikuti. Saya akan pergi dulu, saya akan pergi ke ibu kota provinsi ketika kamu punya waktu, telepon saya, dan saya akan mengaturnya. Petik 2. Direktur Holland naik dan mengirim mereka keluar, dan menutup pintu ketika dia kembali. Dia membuka kotak hadiah dan meliriknya. Dia segera menutup alisnya dan memasukkannya ke dalam laci di bawah kursinya. Xiao Wu, saya menerima laporan bahwa Anda pergi dan melihat Matthew baru, dan produksi ilegal mereka. Jika buktinya meyakinkan, Anda tahu bagaimana melakukannya. Kalimat ini, Anda tidak dapat mendengarkan frase pertama, bagian terakhir secara langsung ditunjukkan. Menutup telepon, mata Direktur Luo menyipit. Hal semacam ini, dia bukan pemula. Dia membuka matanya dan menutup matanya. Tetapi ketika seseorang menangkapnya, dia bisa mengatakan beberapa patah kata. Jika dia masuk akal, dia akan didenda atau diperintahkan untuk memperbaiki. Jika Anda tidak masuk akal, Anda dapat memainkan lebih banyak game. Dia berpikir, jika ada orang yang bijaksana menunggu di sisi Sin Matthew, apakah dia harus menunjukkannya? Stuart berjalan keluar bersama Jin Long dan naik bus. Pak, Jin, kamu melakukan perjalanan khusus, benar-benar merepotkanmu. Petik 2. Stuart sangat sopan. Sebagai kepala kedua dari keluarga Timotius, Jin Long memiliki status yang sangat tinggi. Dia secara pribadi datang ke Estopia Selatan untuk menggambarkan sikap keluarga Timotius saat ini. Di Provinsi Tianhai, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Timothy. Petik 2. Jin Long mendengus, memuji Stuart, dan tidak dimasukkan ke hati. Dia tidak tahu berapa kali dia mendengar kata-kata seperti itu. Selain itu, dia membenci Lins. Bahkan orang yang lumpuh merampok industri penting Matthew dan tidak takut dipermalukan. Ini tongkat pertama,
Pertama untuk memukul Logan setengah mati, lalu ada banyak tongkat yang bisa langsung menghajarnya. Jin Long mencibir, untuk berurusan dengan orang, kamu harus menggunakan otakmu, kamu harus meminjam. Apa kamu mengerti? Dia tidak jauh lebih kuat dari Matthew baru, tetapi dia berbicara seolah-olah dia berbicara kepada juniornya. Ya, Stuart mengangguk lagi dan lagi, dengan hormat. Saya telah diajar oleh kepala Jin. Petik 2. Oke, aku akan kembali dulu. Lao Holan akan menghadapinya. Apakah semua yang saya katakan jelas? Petik 2. Bab 99 Is It Fun? Ketika dokter asing terkenal datang ke Estopia Selatan, saya akan langsung memberitahu keluarga Timothy dan saya harus memintanya untuk menyembuhkan kaki Petra. Petik 2. Kata Stuart segera. Kaki Tanner hampir hilang. Sekarang tidak bisa disembuhkan, saya khawatir hanya dokter terkenal di luar negeri itu yang bisa menyembuhkan. Namun, saya mendengar bahwa dokter ini memiliki temperamen yang aneh. Dia harus menghabiskan banyak uang untuk mengatur agar dokter mau mengobati Tanner sampai sembuh. Ini yang membuat Stuart semakin tidak nyaman adalah bahwa keluarga Timothy bermaksud untuk mengeluarkannya dengan uang. Jin Long tidak mengatakan apapun. Untuk menangani area Logan, dia bisa datang ke Estopia Selatan secara langsung. Dia sudah sangat menyelamatkan muka Logan. Dia berhenti dan pergi segera ke ibu kota provinsi. Lalu di sisi lain, Emma benar sudah tiba di perusahaan dan mulai sibuk dengan pekerjaan sendiri. Keputusan perusahaan saat ini semuanya diserahkan kepada Logan. Meskipun dia baru saja memulai, bagaimanapun dia dulunya adalah manajer yang sangat baik dan segera menemukan perasaannya di masa lalu. Pada titik ini, Andrew tidak terkejut. Emma benar-benar tidak membiarkannya tinggal di kantor, mengatakan bahwa itu akan memengaruhi konsentrasinya. Andrew harus turun dan duduk minum teh di departemen keamanan. Tuan, ada suara riang di depan pintu. Kami dari Departemen Kesehatan. Setelah menerima laporan dari massa, kualifikasi produksi Matthew dipertanyakan. Tolong datang dan selidiki. Petik 2. Robbie, yang berdiri di pintu, mengguncang kepercayaannya dengan cepat dan mendorong penjaga keamanan untuk masuk. Tunggu. 20 orang langsung berdiri di depan pintu. Yang sekarang telah menjadi penjaga keamanan grup Matthew sekarang, ini adalah penilaian kedua dan kesempatan terakhir buat mereka. Tidak ada yang berani tidak peduli. Melihat seseorang akan bergegas masuk, pemimpin itu segera menghentikan. Bagaimana bisa Anda hanya seorang penjaga keamanan, beraninya menghentikan kami? Robbie mencibir, apakah Anda tidak memiliki hati nurani yang bersalah? Beberapa penjaga keamanan saling memandang, mereka tidak mudah berurusan dengan hal semacam ini, seseorang segera berlari untuk memberi tahu Andrew. Robbie memandang mereka dengan bangga, dan membawa orang itu langsung ke atas. Beberapa satpam, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Dia berpikir sendiri bahwa instruksi Direktur Luo setidaknya kena denda. Adapun jumlah denda, tampaknya merupakan peraturan di permukaan saja, tapi diam-diam semua orang-orang Matthew berpikir betapa tidak masuk akalnya orang ini. Saya berharap orang-orang Matthew bisa berakal sehat, agar dia menjadi tidak sia-sia. Robieren memasuki lift dan langsung naik ke atas. Di Departemen Keamanan, Andrew masih duduk di sana, dengan santai membuat teh. Saya orang-orang di Departemen Kesehatan. Dia tidak mengangkat kelopak matanya. Perusahaan kita, apa yang bisa kita lakukan dengan mereka? Petik 2. Ini karena izin usaha kami yang belum selesai. Petik 2. Andrew mencibir. Bagaimana mungkin? Perusahaan ditransfer langsung dari Daniel, dan semua prosedur sudah selesai. Andrew selalu merasa nyaman dengan Daniel. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang diam-diam melakukan sesuatu. Apakah Anda menemukan seseorang untuk dilemparkan? Aku tahu. Petik 2. Andrew mengangguk lembut, dan sepertinya tidak peduli. Emma baru saja mengatakan di pagi hari bahwa semuanya diserahkan kepadanya untuk ditangani.
Gadis ini harus kuat di hatinya. Namun hal semacam ini, Emma benar-benar tidak bisa. Bab 99 Is It Fun? Ketika dokter asing terkenal datang ke Estopia Selatan, saya akan langsung memberitahu keluarga Timothy dan saya harus memintanya untuk menyembuhkan kaki Petra. Petik 2. Kata Stuart segera. Kaki Tanner hampir hilang. Sekarang tidak bisa disembuhkan, saya khawatir hanya dokter terkenal di luar negeri itu yang bisa menyembuhkan. Namun, saya mendengar bahwa dokter ini memiliki temperamen yang aneh. Dia harus menghabiskan banyak uang untuk mengatur agar dokter mau mengobati Tanner sampai sembuh. Ini yang membuat Stuart semakin tidak nyaman adalah bahwa keluarga Timothy bermaksud untuk mengeluarkannya dengan uang. Jin Long tidak mengatakan apapun. Untuk menangani area Logan, dia bisa datang ke Estopia Selatan secara langsung. Dia sudah sangat menyelamatkan muka Logan. Dia berhenti dan pergi segera ke ibu kota provinsi. Lalu di sisi lain, Emma benar sudah tiba di perusahaan dan mulai sibuk dengan pekerjaan sendiri. Keputusan perusahaan saat ini semuanya diserahkan kepada Logan. Meskipun dia baru saja memulai, bagaimanapun dia dulunya adalah manajer yang sangat baik dan segera menemukan perasaannya di masa lalu. Pada titik ini, Andrew tidak terkejut. Emma benar-benar tidak membiarkannya tinggal di kantor, mengatakan bahwa itu akan memengaruhi konsentrasinya. Andrew harus turun dan duduk minum teh di departemen keamanan. Tuan, ada suara riang di depan pintu. Kami dari Departemen Kesehatan. Setelah menerima laporan dari masa, kualifikasi produksi Matthew dipertanyakan. Tolong datang dan selidiki. Petik 2. Robbie, yang berdiri di pintu, mengguncang kepercayaannya dengan cepat dan mendorong penjaga keamanan untuk masuk. Tunggu. 20 orang langsung berdiri di depan pintu. Yang sekarang telah menjadi penjaga keamanan grup Matthew sekarang, ini adalah penilaian kedua dan kesempatan terakhir buat mereka. Tidak ada yang berani tidak peduli. Melihat seseorang akan bergegas masuk, pemimpin itu segera menghentikan. Bagaimana bisa Anda hanya seorang penjaga keamanan, beraninya menghentikan kami? Robbie mencibir, apakah Anda tidak memiliki hati nurani yang bersalah? Beberapa penjaga keamanan saling memandang, mereka tidak mudah berurusan dengan hal semacam ini. Seseorang segera berlari untuk memberi tahu Andrew. Robbie memandang mereka dengan bangga, dan membawa orang itu langsung ke atas. Beberapa satpam, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Dia berpikir sendiri bahwa instruksi Direktur Luo setidaknya kena denda. Adapun jumlah denda, tampaknya merupakan peraturan di permukaan saja, tapi diam-diam semua orang-orang Matthew berpikir betapa tidak masuk akalnya orang ini. Saya berharap orang-orang Matthew bisa berakal sehat, agar dia menjadi tidak sia-sia. Robieren memasuki lift dan langsung naik ke atas. Di Departemen Keamanan, Andrew masih duduk di sana, dengan santai membuat teh. Saya orang-orang di Departemen Kesehatan. Dia tidak mengangkat kelopak matanya. Perusahaan kita, apa yang bisa kita lakukan dengan mereka? Petik 2. Ini karena izin usaha kami yang belum selesai. Petik 2. Andrew mencibir. Bagaimana mungkin? Perusahaan ditransfer langsung dari Daniel, dan semua prosedur sudah selesai. Andrew selalu merasa nyaman dengan Daniel. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang diam-diam melakukan sesuatu. Apakah Anda menemukan seseorang untuk dilemparkan? Aku tahu. Petik 2. Andrew mengangguk lembut, dan sepertinya tidak peduli. Emma baru saja mengatakan di pagi hari bahwa semuanya diserahkan kepadanya untuk ditangani. Gadis ini harus kuat di hatinya. Namun hal semacam ini, Emma benar-benar tidak bisa menyelesaikannya untuk sementara. Andrew mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan kemudian berdering, dan segera terhubung di sana, terdengar suara yang tulus dan takut. Tuang Andrew, apakah aktivitas memotong pita itu menyenangkan? Pada saat ini,
Di ujung lain telepon, tidak berani bernafas. Saya memulai sebuah perusahaan dan saya ingin memberikan kontribusi pada perekonomian Ethiopia Selatan. Donasikan lebih banyak ke perpustakaan sekolah. Mengapa ada masalah? Petik 2. Bab 100. Penangguhan bisnis. Kalimat kedua Andrew, biarkan pemimpin Xiao Zhang di sana tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika ini masalahnya, maka saya akan menutup pintu dan mengganti tempat. Pada kalimat ketiga, itu tampak seperti guntur yang menggelegar, membuat kaki Xiao Zhang sedikit lembut, dan berulang kali berkata, saya akan berada di sini. Tutup telepon, Andrew juga terus membuat teh. Tampaknya tidak ada yang terjadi. Sekarang, lantai teratas markas kelompok keamanan. Orang-orang di kantor mengangkat kepala dan tampaknya tidak berharap seseorang akan datang untuk memeriksa tiba-tiba. Semua prosedur dan dokumen yang relevan ada di sini. Apalagi yang kurang? Petik 2. Kepala Departemen Administrasi tampak sedikit tidak tenang. Semua prosedur sudah lengkap, dan masih ada orang yang mau mencari sesuatu. Lengkap. Robbie melirik beberapa kali dan mendengus. Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda harus memperbarui izin usaha Anda sekarang? Merupakan tanggung jawab untuk tidak memperbaruinya tepat waktu. Petik 2. Eksekutif jelas bukan pendatang baru, dan dia marah, tanggung jawab apa? Kamu tidak bisa menanggung tanggung jawab. Robbie tidak menyangka bahwa orang Matthew ini sangat tidak menarik. Banyak orang berbisik dan memuji saya, mengatakan bahwa saya harus segera melakukannya, dan saya meminta mereka untuk minum teh. Tapi pria di depanku ini, bukanlah mata yang berpandangan jauh. Atau, kamu Matthew baru ingin aku datang setiap hari. Ini bermakna. Kepala Departemen Administrasi memiliki wajah yang kusam. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Robbie. Ini di sini untuk membuat masalah. Ada apa? Mendengar gerakan itu, Emma benar-benar keluar, melirik Robbie, dan bertanya dengan lembut. Nona Emma, pria ini mengatakan bahwa prosedur perusahaan kita tidak lengkap dan kita tidak bisa melanjutkan kegiatan bisnis. Kami harus menunggu prosedurnya selesai. Petik 2. Bagaimana mereka bisa tetap bekerja seperti ini? Begitu beberapa proyek terganggu, kerugiannya pasti tak terukur. Awalnya tidak ada masalah, bersikeras mengambil tulang dalam telur, tapi bajingan ini. Emma tampak kosong dan menatap Robbie. Prosedur apa yang hilang? Katakan, aku akan segera melakukannya. Petik 2. Robbie memandang Emma, sedikit mengernyit, dan tidak puas dengan nada bicara Emma yang arogan. Menelusuri formalitas adalah proses yang membosankan. Perusahaan Anda mungkin tidak dapat lulus peninjauan sebelum ditangguhkan. Untuk sementara tunggu pemberitahuannya. Petik 2. Dia mengatakan banyak alasan, karena Emma sangat tidak menarik, jangan salahkan dia untuk bertindak. Pokoknya, bagaimana menghadapinya, yang paling keras dan yang paling lunak, ia memiliki keputusan akhir. Penangguhan bisnis. Wajah Emma masih tenang, dengan tenang membuat para eksekutif merasa tidak nyaman. Oke, mari kita hentikan bisnis. Robbie tidak bisa membantu tetapi mendengarkan kata-kata Emma. Dia tidak berharap Emma benar-benar setuju secara langsung, dan bahkan tidak punya pertanyaan. Ini tidak normal. Bahkan para eksekutif yang berdiri di sebelah Emma tertegun, dan tidak berharap Emma setuju. Hari ini akan libur sampai mereka memberitahu kami bahwa prosedurnya sudah lengkap dan siap untuk bisnis. Petik 2. Nada suara Emma sangat tenang. Semakin tenang dia, semakin terasa tidak enak. Mendengar kata-kata Emma yang sebenarnya, eksekutif itu mengangguk dan segera memberitahu untuk setuju. Tak lama kemudian, beberapa karyawan telah mengemasi barang-barang mereka dan menyambut Emma untuk pergi. Robbie menunjukkan wajah dengan cemberut. Dia awalnya ingin membuat Emma merasa tertekan dan menjadi lebih masuk akal, tetapi dia tidak berharap bahwa Emma akan marah dan mengatakan bahwa dia akan menghentikan sementara bisnisnya. Oh, Nona Emma benar-benar orang yang cerdas dan tegas. Petik 2. Dia mencibir dan berkata tanpa niat baik,
Kapan prosedur ini akan dilakukan? Anda harus menunggu kami memberitahu tentang masalah ini. Setelah itu, Robbie berbalik dan pergi. Lagi pula, dia tidak kehilangan apa-apa, dan dia takut Emma benar-benar marah. Dia tidak percaya. Perusahaan baru seperti itu mengatakan bahwa mereka akan menangguhkan bisnis ketika ditangguhkan. Kehilangan uang yang sangat besar, Emma benar-benar dapat menanggungnya. Ayo pergi. Robbie membawa orang-orang pergi, dan begitu dia keluar dari lift, dia melihat sosok yang diikuti oleh puluhan orang di belakangnya, dan berjalan dengan cepat. Tenggorokannya tiba-tiba kering. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.